kepemimpinan Kepala OE di HOML. Perlu kami jelaskan setelah kami mendapat laporan baik dari bagian hukum Setda maupun Tenggara maupun dari Inspektorat Kabupaten Tenggara, maka ada beberapa hal yang perlu kami luruskan sehingga tidak menjadi bias dalam pemeriksaan nanti. Pertama, benar bahwa apa yang telah dilakukan oleh Kepala OE HOML, yaitu adanya pencairan dana desa tahap 1 pada tahun 2023. Dan kemudian dilanjutkan dengan pencairan dana tahap kedua, itu benar sesuai dengan pemerintahan yang ada. Nah, ketiga pemerintah daerah mendapat laporan dan juga mendapat informasi dari masyarakat maupun camat, maka langkah-langkah yang pemerintah daerah lakukanlah sebagai berikut. Bahwa pada bulan Desember 2023 atau akhir November, pemerintah daerah telah menyurati surat peringatan tertulis kepada yang bersangkutan, namun yang bersangkutan tidak ada lagi di OE HOML, yang bersangkutan telah keluar daerah. Kemudian juga pemerintah daerah memerintahkan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada yang bersangkutan di HOML, sehingga kami telah mendapat laporan dari Inspektorat tentang penggunaan dana OE tahap 1 maupun tahap 2. Nah, pada kesempatan yang baik ini kami perlu menjelaskan bahwa pencairan dana tahap 1 tahun 2023 di HOML itu adalah sebesar Rp226.200.000. Kemudian pencairan dana tahap kedua adalah sebesar Rp226.219.500. Jadi kita lihat kurang lebih hampir mendekati dengan 450 juta kurang lebih ya. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan dan audit terhadap pemanfaatan dana, maka ternyata dari tahap 1 itu sebesar 206 juta sekian itu hanya dimanfaatkan 75 juta. Ya, 75 juta yaitu untuk pembayaran BLT dan juga pembayaran tunjangan kepada perangkat OE. Dan sisanya dana yang lain itulah fiktif atau dokumen pertanggungjawabnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Itu terkait dengan pembangunan fisik, yaitu pembuatan kasko ya, body speed maupun kebun itu tidak dapat terlaksanakan pembangunannya. Nah, sebenarnya pemerintah daerah dalam hal Inspektorat dan BPNPD telah mengambil langkah tegas, itu memblokir rekening yang bersangkutan atau rekening desa, bukan rekening desa, untuk tidak pencairan sampai dengan pertanggungjawaban tahap 1 selesai. Namun ketika itu kepala desa bersangkutan atau kepala OE menyampaikan bukti-bukti ya kepada BPNPD untuk seluruhnya dipertanggungjawabkan pencairan tahap 1. Sehingga waktu itu ada pertimbangan sehingga rekeningnya OE dibuka dan kemudian pencairan tahap kedua. Dan ternyata setelah pencairan tahap kedua, yang bersangkutan langsung tidak ada di desa dan kabur dari desa tahap OE. Otomatis seluruh dana sebesar 206 juta tahap kedua itu tidak dibelanjakan atau tidak diperuntukkan bagi kepentingan OE. Itu satu. Kemudian dana tahap 1 itu hanya 75 juta yang diperuntukkan untuk kepentingan OE. Sisanya itu hampir kurang lebih 300 juta itu dibawa atau dibawa kabur ya oleh yang bersangkutan hingga saat ini. Dan otomatis sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun